Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Eni Sudarwati dari TBM Kinanti, Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengemudi mobil Ayla Matic. Bagaimana tutorial lengkapnya? Ayo kita saksikan bersama. Lapar, makan apa ya? Sari roti sobek, bikin begini selalu yummy. Sari roti selalu happy, yummy. Sari roti kasur, bikin begitu selalu yummy, happy. Sari roti kan pasti makan langsung enak. Sari roti sandwich, kreasikan sesuka selalu yummy, happy. Sari roti selalu yummy. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara mudah untuk mengendarai mobil. Dalam hal ini mobil Ayla ya. Pada kesempatan ini Aylanya adalah Matic. Bagaimana caranya? Gampang saja, kita mulai. Pertama kita lihat posisi persnelingnya, karena mobilnya mati, posisinya di P ya. P adalah parking ya, atau parkir. Sederhananya adalah parkir, mobil mati, kita parkir dan posisikan di P. Nah, di P ini adalah posisinya di mana persnelingnya masih berhubungan dengan roda ya. Dalam hal ini mobil tidak bisa didorong karena dia terkunci dengan persnelingnya ya. Jadi ada perbedaan antara P dengan N ya. Kalau N netral, tidak ada hubungan dengan roda, sehingga kalau kita parkir itu bisa didorong mobilnya. Tapi kalau P, mobil tidak bisa didorong karena masih persneling nyangkut di semacam roda lah sederhananya. Jadi ini membantu misalnya kita parkir tidak jatuh atau tidak turun ya, misalnya di tanjakan ataupun agak miring jalannya ketika posisi P, maka mobil terbantu untuk tidak berjalan ya, selain dengan tentunya rem tangan ya. Jadi dengan P dan rem tangan maka sangat membantu. Tapi disarankan apabila kita ingin menghidupkan, nantinya kita pindahkan ke N ya, jadi tidak ada hubungan apa-apa. P hanya digunakan ketika mobil parkir saja dengan kondisi mesin mati. Nah, ketika P seperti ini ya, kita hidupkan dulu. Kita hidupkan. Oke, setelah hidup, misalkan kita mau panaskan ya, kita bisa pindahkan, misalnya ada baiknya kita pindahkan ke N ya. Oke, kita injak sedikit remnya ya. Nah, kalau Anda dengar ketika Anda pencet atau Anda injak remnya ya, ada bunyi tek tek ya, jadi cuma sedikit saja tek ya. Jadi semacam ini terbuka ya, jadi bisa kita tarik ya. Nah, caranya kita di sini ada tombolnya ya. Ya, kalau mobil Matic jenis lain mungkin ada perbedaan. Pada tutorial ini menggunakan mobil Ayla, ini ada tombolnya, kita pencet saja, tarik. Oke, ini yang R ya untuk mundur, kita netralkan saja. Nah, jadi misal kita mau manaskan ataupun mobil sebelum jalan, kita panaskan dulu, kita posisikan saja di N netral ya, sehingga tidak mengganggu hal yang lain. Boleh Anda tarik ke tangannya misalnya, boleh. Misalnya Anda mau hidupkan AC-nya, silahkan ya. Nah, kemudian setelah misalnya secukupnya panas ya, oke, sebelum jalan kita pastikan dulu misalkan spionnya sebelah kanan, apakah ada pengendara yang akan menyalip atau misalnya ada mobil terlalu mepet. Kita lihat dulu kiri dan kanan, kemudian kita lihat juga spion tengahnya ya. Oke, sudah ternyata aman. Nah, kalau sudah, tinggal kita tarik saja posisinya, persnelingnya dari N kita tarik ke, kalau di Matic ini D4 ya. Kalau di mobil Matic lain mungkin bisa D saja ya. D adalah drive, berarti kita jalan saja. Nah, fungsi D ini adalah dia mencakup dari gigi 1 ke gigi 4, jadi mencakup semua ya, D4-nya. Oke, sekarang kita akan jalan. Setelah masuk D4 ya, kita turunkan rem tangannya ya. Kemudian
kemudian Anda lihat sini kaki saya masih di rem ya. Nah sekarang kalau jalan beda mobil matic sama mobil manual. Kalau mobil matic kita angkat saja remnya ya, maka mobil jalan. Oke, diangkat sedikit saja, remnya sudah jalan sendiri ya. Anda bisa lihat tanpa saya injak apapun dia sudah jalan. Jadi mobil matic jalan sendiri pelan ya. Nah kalau Anda merasa kurang laju ya atau kurang ini, Anda tinggal letakkan kaki Anda ke gas ya. Anda injak gasnya, oke, jalan, dan pastikan Anda lihat kiri, spion kanan ya. Anda lihat spion kiri dan spion tengah juga Anda lihat ya. Oke, kemudian pastikan kalau Anda selalu belajar tidak usah laju ya, jadi pelan-pelan saja. Nah misalnya kita mau stop, kita injak remnya ya, injak remnya perlahan. Oke, kita injak remnya perlahan, kemudian jangan lupa untuk rating ya. Oke, kita ratingnya, lampu sennya kita kasih lampu sen kiri. Oke, nah kalau kita parkir ya tinggal rem saja diinjak. Oke, kita injak remnya. Nah setelah kita sampai parkir sini ya, kita parkir, kita sudah ke kiri ya. Sekarang dari posisi D4 kita netralkan ya, kita netralkan. Nah misalnya kita mau menunggu seseorang ataupun misalnya lampu merah ya, tinggal taruh di N saja. Anda bisa tarik rem tangan boleh ya, Anda bisa tarik tangan, atau misalnya ada baiknya misalnya tidak usah pakai rem tangan, Anda pakai rem kaki saja boleh, karena rem kaki bisa membuat lampu di belakang mobil hidup ya, sehingga pengendara di belakang juga ikut waspada. Jadi kalau misalnya tidak lama ya, Anda bisa misalnya nih kondisinya jalan rayanya artinya stop and go ya, jadi cuman macet kecil-kecil saja, Anda masih bisa di D4 saja ya, di D4 saja. Tinggal injak rem ya. Jadi misalnya kondisi macet ya, kondisi macet tetap saja di D4 pakai rem ya. Baru ketika misalnya sudah agak macet, angkat sedikit gas remnya, jalan, kemudian injak lagi, diam. Nanti kalau sudah macetnya kurang, jalan lagi. Dengan catatan ini di bawah 2 menit ya, artinya kalau macetnya di atas 2 menit kita tidak boleh di D4 terus ya, pastikan di N dulu, kita di netral. Nanti kalau sudah jalannya lumayan lancar baru kita pindahkan ke D4. Tapi apabila macetnya cuman tidak terlalu macet ya, artinya stop and go saja, cukup di D4 saja. Kemudian kita lepaskan gasnya, lepaskan remnya ya, lepaskan remnya, angkat sedikit lalu jalan. Kalau misalnya tidak macet atau macet, injak lagi remnya. Jadi mudah sekali ya menggunakan matic ini. Nah sekarang saya akan jelaskan apa fungsi dari 3 dan 2 ya. Jadi kalau 3 ini adalah posisi, artinya posisinya dari persneling 3 ya. Kalau 2 adalah persnelingnya 2 ya, antara 1 dan 2 ya. Jadi kalau D4 ini mencakup dari 1, 2, 3, 4, jadi itu cakup ini semua ya. Nah fungsi dari 3 ini adalah persneling dikunci antara gigi 1 dan gigi 3 saja maksimalnya. Jadi 1 sampai 3 saja. Sedangkan 2 ini artinya persnelingnya dikunci dari persneling 1 sampai persneling 2 saja ya. Jadi 2 saja. Jadi misalnya kita ada tanjakannya sangat tajam, kita bisa gunakan 2. Kalau tanjakannya landai, kita bisa gunakan 3 ya. Tapi sebenarnya dengan D4 pun sudah bisa semua, karena dia otomatis akan memindah. Cuman kalau Anda merasa kurang yakin atau biasanya Anda manual masukkan gigi 2 lebih nyaman, Anda silahkan masukkan gigi 2 langsung, tidak masalah. Jadi 2 dan 3 untuk tanjakan, tapi juga bisa juga untuk turunan tajam. Kalau misalnya turunan tajam Anda tidak merasa yakin dengan remnya apakah kuat nanti ketika turunan, Anda bisa bantu dengan ini ya, gigi 2 ya, atau gigi 3. Untuk yang biasa manual mengerti bahwa kita
wanita apabila turunan bisa dibantu dengan pengereman mesin ya, dengan menggunakan gigi rendah. Nah, inilah fungsi dari 3 dan 2. Tapi secara garis besarnya, apabila jalannya datar saja, terus tanjakannya tidak terlalu tinggi, turunan tidak terlalu curam, Anda hanya perlu di D saja ya, drive ya. D4 berarti mencakup gigi 1 sampai 4. Otomatis dia akan berpindah sendiri. Jadi tidak usah repot Anda memikirkan 3 dan 2 ini. Kecuali untuk kondisi-kondisi yang benar-benar curam atau kondisi-kondisi yang tanjakannya luar biasa tinggi, baru Anda gunakan di 3 dan 2. Selain itu mudah saja. Matic menggunakannya cuma seperti ini saja ya. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat ini. Apabila ada pertanyaan yang tidak jelas atau kurang Lapar, makan apa ya? Sari roti sobek, bikin begini selalu yummy. Sari roti selalu happy, yummy. Sari roti kasur, bikin begitu selalu yummy, happy. Sari roti kemas dimakan langsung enak. Sari roti sandwich kreasikan sesuka, selalu yummy, happy. Sari roti selalu yummy. Demikian tadi tutorial atau cara mengemudi mobil Ayla Matic. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekhilafan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.